Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester 6 mata kuliah fikih kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Irham, yaitu membuat video pembelajaran mengenai pembahasan fikih kontemporer yang kemarin telah dipresentasikan oleh teman-teman di kelas. Oke, pada pembahasan kali ini, karena diberikan kebebasan oleh dosen untuk memilih judul, maka saya ingin memilih judul tentang pandangan ulama kontemporer mengenai hukum rokok. Nah, rokok itu yang seperti ini bungkusannya, ataupun yang seperti ini, gitu. Ataupun yang kayak gimana lah, intinya rokok dibakar dan dihisap. Pada zaman dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang namanya rokok. Kemudian pada tahun kesini timbullah rokok. Kenapa rokok menjadi pembahasan fikih kontemporer? Karena terdapat ada yang mengatakan kemadaratannya, ada juga yang mengatakan manfaatnya rokok tersebut ketika mengaji ataupun mendengarkan ceramah, kemudian sambil merokok itu akan terasa lebih menikmati si ceramah tersebut, akan lebih santai lah istilahnya. Oke, karena tidak ada dalil yang terkhusus untuk masalah rokok, nas yang khusus untuk masalah rokok, maka ada ayat Al-Quran yang tidak menjuru kepada rokok, namun bersampingan ataupun mengenai rokok tersebut lah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulku bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di dalam As-Sunnah dikatakan An Ibnu Abbas qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la darara wala diraron. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh berbuat kemadaratan pada diri sendiri dan tidak boleh berbuat kemadaratan kepada orang lain. Nah, bertolak dari dua nas di atas, ulama sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa kemadaratan adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalannya adalah ada juga yang mengatakan kemadaratan rokok itu banyak, tapi ada juga yang merasakan manfaat dari rokok tersebut, gitu. Maka dua argumen inilah yang sampai sekarang ini tidak ada finishnya. Kalau misalkan seandainya bersepakat semuanya itu mengatakan rokok itu tidak ada manfaatnya, artinya madaratnya itu banyak bagi kesehatan ataupun keuangan, gitu, maka bisa saja rokok itu dihukumi sebagai makruh dan ataupun haram, gitu. Tapi sebagian juga mengakui manfaatnya rokok ketika memakainya, gitu. Pertama, ada beberapa pendapat itu serta argumen dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam. Pertama, hukum rokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa madarat. Secara tegas menyatakan bahwa rokok bukanlah benda yang memabukkan. Kalau orang yang mabuk dengan alkohol hilang kesadarannya. Tapi kalau misalkan orang yang merokok tidak hilang kesadarannya. Bahkan di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa lebih enjoy dirasanya ataupun lebih enak ketika ngobrol, mengkaji ataupun berdiskusi sambil merokok, seperti itu. Kemudian yang kedua, hukum rokok adalah makruh karena rokok membawa madarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram. Nah, yang ketiga, hukum rokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak madarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam seperti kanker, paru-paru, jantung,
dan lainnya. Setelah sekian lama membiasakannya. Kalau misalkan baru sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun memang tidak terasa. Tapi kalau misalkan sudah lama memakainya, nah barulah penyakit itu yang tadi disebutkan itu akan terasa seperti itu. Kemudian ada pandangan ulama 4 mazhab. Ulama 4 mazhab ini mengatakan Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki semuanya mengatakan haram kecuali Imam Hambali yang hanya mengatakan makruh. Kemudian juga para ulama kontemporer ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada juga yang membolehkan.